Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan memberkatkan kita melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 57 ayat 3. Tapi saya akan baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelamatkannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pergumulan yang berat sekali, ketika dikejar-kejar oleh orang-orang yang memusuhi dia, dikejar-kejar mertuanya Saul dan seluruh pasukannya, Raja Daud tidak punya pertolongan kemana dia akan bersuruh. Kalau kepada orang lain dia tidak tahu lagi siapa yang menjadi kawan yang sejati, siapa yang menjadi pengkhianat. Kalau meminta tolong kepada suku dan bangsa yang lain, dia juga belum tentu akan diterima. Dalam situasi yang sangat menyesak itu sekali, ketika diburu-buru musuhnya, maka dia datang kepada Tuhan dengan berseru-seru dengan mengatakan, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dan itulah yang kemudian menjadi kesaksian hidup Daud dan menjadi realita bagi kita, bahwa dalam perjalanannya Tuhan selalu menyelamatkan dia. Ketika umat Israel ketakutan melihat semua hal yang dilakukan oleh orang Filistin, ketika mereka diintimidasi dengan kehadiran Goliat, maka Raja Saul sendiri ketakutan. Saat itu Daud maju, yang hanya seorang gembala yang masih berusia sangat muda, dia menghadapi Goliat. Goliat yang besar menertawakan, bagaimana mungkin anak kecil maju melawan saya? Apakah tidak ada lagi taruna? Apa tidak ada lagi pendekar? Apa tidak ada lagi petarung yang lain dari orang Israel, dari orang Yahudi? Maka dia atau kalian mengirim seorang anak kecil melawan saya? Kepungahan daripada Goliat tersebut kemudian membuat dia jatuh, dipermalukan oleh Tuhan. Karena Daud kemudian memenggal kepalanya. Demikianlah dalam semua perjalanannya sampai dia naik menjadi raja, kita melihat bukan kekuatan Daud sendiri yang memenangkan dia, tetapi adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, problem yang demikian boleh saja kita hadapi. Boleh saja kita kemudian menghadapi konspirasi di perusahaan, menghadapi maksud-maksud jahat di tengah-tengah usaha kita, bahkan di tengah-tengah keluarga dan kehidupan pribadi kita. Jangan pernah berseru-seru minta tolong kepada orang lain. Bahkan jangan pernah curhat kepada sahabat sendiri, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa saja menambah masalah yang lain. Karena bisa saja sahabat yang tempat kita curhat tadi salah mendengar, salah menangkap, salah memahami, kemudian salah menyampaikan apa yang kita keluh kesahkan, maka menambah problem yang baru. Maka bila saudara menghadapi persoalan di tengah hidup pribadi, di tengah hidup keluarga, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pekerjaan dan jabatan, ataupun di mana saudara memimpin sekelompok orang atau banyak orang, dalam banyak persoalan yang dihadapi, sekali lagi berseru-serulah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, dan Dia yang memelihara kamu. Berseru kepada Tuhan dalam setiap persoalan, dan Tuhan akan menolong, memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu Daud melewati berbagai persoalan, menghadapi musuh-musuhnya, sehingga dia menangkan. Biarlah kami juga, Tuhan sertai berkati, dan dimenangkan menghadapi pergumulan dan musuh di sekitar kami, sehingga kami menjadi pemenang hanya karena kuasa Tuhan semata. Terima kasih Bapa, menangkan kami dalam seluruh persoalan. Hanya dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.